Udah lama gak ketemu nih. Wih, selamat lebaran ya. Selamat lebaran. Maaf lahir batin ya. Tumben nih baju rapi ini. Mau kemana bang? Saban hari bang? Gua lihat dari bajunya ya, karena gue lagi pakai sarung juga. Pengantin sunat. Gue lihat baju lu juga sama aja sama gue. Lu mau kemana emang? Ah biasa. Kemana? Beli karpet. Oh, beli karpet. Gue baju-baju rapih gini soalnya gue lagi ikut lomba marawis. Iya. Tapi itu bercanda ya. Sebenarnya kita rapi-rapi kayak gini karena menyambut Halloween. Bukan. Kita Sumpah serem banget cuy. Gue pernah dengar cerita nih di suatu bar di, gue lupa antara di Bandung atau di Malang ya atau di Jakarta gitu. Jadi lagi kayak Halloween. Terus kan orang-orang pakai yang serem-serem gitu kan. Ada orang-orang yang berpakaian pakai pakaian gamis gitu putih. Pakai kacamata hitam, pakai peci. Terus tasnya dikedepanin. Pas lagi Halloween party itu. Iya, terus jadi kayak mereka masuk rame-rame. Jadi terus ada lagi yang lempar tas. Aduh, ada di YouTube tuh. Oh iya tuh. Lempar tas jadi orang gitu pada takut kan. Iya. Itu serem sih. Bercanda serem sih. Jujur gue kalau di situ juga gue wah kesel sih. Tapi maksudnya lu berpakaian seperti ini pasti lu baru merayakan sebuah hari raya. Gue liat-liat sih dari ini lu Paskah kan? Bukan jangan. Agama lain. Jangan. Nggak, jadi ini Lebaran, kita habis lebaran. Ya. Lebaran Idul Fitri. 1445 ya? Ya, nanya tuh jangan yang aneh-aneh gitu loh. Karena lu gak tahu jawabannya kan? Enggak, tapi kalau misalnya ngomong soal lebaran tuh identik sama ini ya, ucapan-ucapan. Orang tuh pengen out of the box gitu loh. Ucapannya beda dari yang lain. Iya. Okay. Out of the box, gak pernah kepikiran sebelumnya nih ya. Seputih kokain. Baru. Sebening vodka. Enggak. Apalagi tuh ada tuh ucapan yang di Twitter juga tuh. Ada gak coba apa? Biasanya tuh ada konteks-konteks apa ya, kayak ini apa ya, dari mana nih? ada benang merahnya gini, ada contoh gini. Oh, ini temen lu ngirim nih? Dari Twitter. Dari Twitter. Walau hati tak sebening XL dan secerah mentari. Oke. Banyak hilaf yang buat friend kecewa. Oke. Kayak udah gak ada yang pakai friend. Gak ada kayaknya. Gak ada. Ada kan Smart Friend bro. Oh smart Friend ada di pasar modal juga masih melantai dia. Ku minta simpatimu untuk bebaskan dari roaming dosa. Dan kita semua hanya bisa mengangkat jempol kepadanya selalu. Membuat kita hoki dan eksis. Ini kayak bahkan dari penulisan tuh gak jelas gitu maksudnya. Iya. Dalam mencari kartu as selama kita hidup. Halo kok gak ada kartu halo ya? 0811 tuh kartu halo loh. Simpati halo dan gitu, halo. ya. Iya harusnya kan apalah gitu. Tapi identik lagi sama lebaran itu mudik. Ya kan? Iya. Winger Chelsea. Mudrik. Kayak tadi smooth juga tuh masuknya tuh. Abis baca-bacain itu ya kan. Baca-bacain iklan. Terus lebar tuh identik dengan mudik. Wah oke. Bridging 101. Bridging 101 iya. Ya kan, itu stadion Chelsea ya Bridging? Stamford Bridge. Oh, iya. Chelsea terus. Oke. Mudik itu, tapi lu mudik tuh kalau lebaran mudik? Nah gue lumayan bersyukur nih karena dari gue kecil, nenek gue yang satu kakek nenek gue tinggal di Kemang, yang satu lagi kakek nenek gue tinggal di Pejaten. Jadi gue nggak pernah mudik. Ya pernah lah paling kayak misalkan halal bihalal keluarga besar apa yang keluarga besar banget di Bandung pernah. Karena gue ada Sundanya juga dari nyokap gue. Tapi kenapa Bandung? Ya karena menurut gue kota ini slow living aja sih. Oh lebih lambat. Semua lebih lambat semua. Karena kalau di Jakarta gue tuh udah mumet. Bukan di Jakarta. Gue di kota gue udah mumet kan. Karena gue tinggal di Serang. Kayaknya Serang slow juga. Iya gue kira dia tinggal di New York kan. Atau tinggal di Jakarta lah ya kan. Yang bagian mana yang wah kayaknya hirup pikuk gitu kayak city that never sleeps. Macet apa Serang. Jadi gue lumayan seneng nih gak pernah mudik ya kan. Ya memang walaupun ada lah setahun sekali halal bihalal di rumahnya siapa kebagian di Bandung ya berarti kan gue ke Bandung. Tapi itu menurut gue konteksnya nggak pure mudik sih. Ya ada acara halal bihalal aja. Lo pernah ngerasain mudik gak? Gue sebelum COVID sih gue selalu mudik ya. Oh ya? Iya. Kemana? Itu ke Bandung juga.
Cuman gue lebih lama tuh di Sukabumi. Sukabumi. Iya, karena gue adalah mamang-mamang Sunda asli ya sebenarnya. Itu berarti masih ada kakek atau nenek lo yang di Sukabumi? Enggak, lebih ke saudara si om. Cuman memang Sorry, kakek nenek lo di mana? udah almarhum, yang berhubungan Sukabumi udah almarhum. Yang Bandung? Bandung itu Ini deh, kakek nenek lo yang hidup berapa? tinggal nenek gue satu. Nenek lo. Iya, tapi dia di Jakarta. Tinggal di Jakarta Tanah Abang. Iya, makanya juga sekarang udah gak pernah mudik lagi setelah Covid. Oh, Gitu. iya. Cuman gue dulu sih selalu ya mudik kayak gue dulu selalu merasakan arus mudik, macet gitu. Apalagi berat sih kalau masih apalagi anak kecil gitu kan. Anak kecil kan kerjanya gitu kan kayak udah deket belum gitu kan. Udah nyampe belum gitu. Terus ini kalau mau Pupi celana. Enggak, kalau mau pipis ngomongnya mendadak. Udah pengen keluar banget. Mau pipis. Terus ntar nangis. Bocil-bocil ngeselin banget. Masalahnya gue dulu waktu kecil justru lumayan ngiri sama teman-teman gue. Oh mudik, FOMO lu ya? Iya, FOMO. Karena kan kayak, kok teman-teman gue pada ini, kok gue nggak ini ya gitu. Jadi dulu teman-teman gue waktu SD atau waktu SMP lah pada mudik ke mana. Ada yang ke Pangandaran, ada yang kemana segala macam lah gitu. Terus gue ngomong lah ke nyokap gue, kok kita lebaran gak pernah mudik sih gitu kan. Ya gue sebagai bocah gitu. Gue sih gak mau ya macet-macetan apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Tapi setelah gue gede di umur-umur sekarang, gue bersyukur banget. Malah seneng lu ya? Iya gak perlu mudik gitu. Tapi lu dulu gue inget lu kalau misalkan kayak mudik ada libur-libur kayak gitu lu manfaatkan apa liburan keluarga kan biasanya. Iya kan kayak Singapura. Ya, karena kan Seringan biasanya, karena kita di sekolah Islam ya dulu ya. Jadinya libur lebaran tuh libur yang lumayan lama lah. Ya kan. Jadi udah punya spare waktu untuk merencanakan segala-galanya tuh nyokap bokap gue dulu. Tapi udah banyak juga sih orang yang kayak gitu yang kayak memanfaatkan lebaran tuh kayak kemana keluar kota yang bukan mudik ya konteksnya jalan-jalan. Gue justru malah dulu ngirinya sama orang-orang kayak gitu tuh. Kayak lu. Kan enak, sepi kan pasti lu jalan-jalan juga kan. Enggak juga kan 2019 gue ke Jepang. Oh pas lebaran tuh? Di sana kan lebaran tuh kayaknya kan. Iya kan? Di sana kan gak ada pembantu yang mudik kan. Gak ada infal. Iya jadi sama-sama aja mereka kerja aja. Kan di Indonesia doang. Atau di Malaysia aja yang mungkin libur. Gue gak tahu bahkan kayak di Malaysia atau di Singapura. ART ya? Iya, yang ART-nya bukan WNI ya, bukan apa namanya? TKI ya, yang bukan TKI mereka apakah mudik juga tuh apakah ada ke Kucing, budaya? Kucing. Ke Selangor. Ya kan yang di Kuala Lumpur ya kan? Apakah mereka Sabah ke Sabah ya kan? Apakah mereka memanfaatkan momen mudik untuk ke Legoland? Gue tahu tuh di Johor Bahru kan. Di Johor Bahru tuh atau ke perbatasan Singapura. Genting. Iya, Genting main judi. Bisa tuh main judi. Nah, gue malah yang lucunya adalah waktu nenek gue masih hidup. Sekarang nenek gue udah ludes, nenek kakek gue udah ludes, semua udah balik papan istilahnya, udah meninggal semua. Nah, bagus istilahnya. 2000 berapa gitu ya? 2013 gitu kali ya, sampai 2021. Gue tiap tahun lebarannya beda-beda tempat. Jadi nenek gue nih, aduh ntar keluarga gue yang itu tahu lagi ya, misalkan nonton. Jadi gini, jadi nenek gue nih orang suatu daerah lah. Iya. Dia dari kecil di daerah situ. Sebut saja di Sumatera. Ya sebut Sumatera. saja. Aduh jangan deh, aduh gimana ya. Ya gitu Sumatera lah pokoknya. luas kan. Iya Sumatera luas, oke. Terus, nah di masa-masa sekarang, di masa-masa udah tinggal di Jakarta, ya kan pasti keluarga-keluarga yang dari sana, dari daerah itu merasa kayak, wih si nenek ini udah sukses Jakarta nih, udah tinggal di Jakarta merantau, nih. Wah, pasti uangnya banyak apa segala macam. Jadinya dia lebaran bukan jadi orang yang dituakan, tapi lebih jadi ke pinjol. Dipinjem-pinjemin uang, ntar saudara-saudaranya pada minta uang segala macam. Jadinya nenek gue tiap tahun gak mau open house. Kabur-kaburan. Jadi ntar setahun gue lebaran di hotel di Mega Kuningan di Oakwood. Terus ntar gue ada di suatu apartemen di Kemang. Oh jadi nenek lu diamankan tuh di situ. Iya. Udah. Untung nenek gue gak kerengas dengklok. Kalau gak besok ada negara baru. Separatisme. Iya. Gak diculik generasi muda. Tapi satu hal yang pasti ya. Kalau kita ngomongin soal mudik nih. Ya mungkin kita lumayan seneng karena orang-orang yang mudik jadi ke tempatnya masing-masing. Jalanan jadi gak macet, jalan sepi. Tapi kita lupa kadang-kadang. Bahwa di rumah kita kehilangan sosok asisten rumah tangga. Kita sosok kehilangan mbak-mbak kita yang di rumah nih. Kita yang gak pernah masak jadi masak ya kan. Kita yang gak pernah ngepel jadi ngepel, gak pernah nyapu jadi nyapu, gak pernah nyuci piring ya kan.
ketuker lu kali lu cuci piring sabun cuci piring sama sabun cuci baju. Iya kan emang tempat nyimpennya sama kan. Iya benar juga sih. Beda dong. Iya yang biasanya lu makan banyak pilihan sekarang pilihannya cuma 3. Apa tuh? Nugget, sosis sama wings. Iya kan? Ya, biasanya tuh gini nih. Biasanya pasangan baru nih. Pak Sutri baru nih ya kan. Dimasakin sama istrinya. Ya kan? Dimasakin makanan mewah. Alias nugget, sosis sama wings. Di foto Instastory. Terima kasih chef. Chef. Itu bukan masak kali goreng. Itu terus goreng. Kan, nasinya tuh gak pernah bikin nasi sebelum keras tuh yakin tuh gue. Iya. Gak pulen lah ya, gak pulen. Kering. Iya. Tapi tuh kalau misalnya Nasinya lo kayak ART balik gitu loh. Apa kegiatan yang lu gantikan yang harus lu kerjakan di rumah jadinya? Karena gak ada ART. Tidur siangnya sih. Pembantu gue tuh tidur siang dia. Oh lu ambil situnya? Gue bagian situnya. Ya? Bagian tidur siang sama apa ya biasanya gue masih nyuci blender sih karena kan gue suka pakai blender. Apaan lu? Oh lagi bulking ya? Jus. Minum jus. Iya. Terus ngepel nyuci. Wah mak gue nonton marah-marah nih. Apa nih? Pencitraan. Kayak video di TikTok tau gak sih? Yang bohong sama orang tuanya. Yang buat beasiswa kan. Buat beasiswa iya. Gak apa lah. Mak gue kan juga gak punya hak bicara di sini kan. Gak punya kesempatan jawab kan. Gue ngepel iya. Sebelum mak gue bangun gue ngepel biasanya. Sebelum gue ngepel pasti gue nyapu dong. Sebelum nyapu gue biasanya vakum dulu tuh. Makanya karena gue alergi tungau kan. Nyokap lu gak lihat karena belum bangun kan. Iya. Belum melakukan itu kan ikhlas gitu. Kalau misalnya dilihat kan ria jatuhnya. Jadi nyokap gue biarin aja dulu dia tidur. Oh iya udah mah tidur dulu. Iya. Mau bangun gitu mama tidur. Iya. Terus biasanya sebelum nyokap gue tidur ada kegiatan juga gue. Ngapain? Mijitin kaki nyokap gue. Waduh. Karena kan surga di sana ya. Di telapak kaki ibu gue kan. Letikin. Surga gitu. Aduh mau bercanda ya gak jadi. Bagus tuh kayaknya. Kenapa lu paten gue katain aja. Bukan. Gue balas malu. Dendaman gitu. Berarti nih lo sebagai orang yang mudik. Berarti lo kan ketemu saudara-saudara yang lo gak segitu dekatnya. Lo deket gak sama Ijul? Oh dekat. Dekat ya? Iya. Sama Kang Dani deket ya? Dekat. Dekat. Kalau Coba Ijul tuh ajarin gue yang gak bener gitu anjing dia tuh bad influence. Lu pernah cerita lu diajarin dugem di Bangkok ya? Iya. Oh dia orangnya. Oh iya. Dia gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong ya. Gak punya mic dia. Iya. Oh jadi lu diajarin dugem sama dia di Bangkok? Iya. Yang lu bikin dia keluar. Kayak kena bocah kan lo. Pakai jersey lagian bocah goblok banget dugem. Itu oh lu lihat foto gue di Thailand pakai jersey ya? Pakai jersey Jerman. KW Thailand kan. Keren sih KW Thailand beli di Thailand valid sih jatuhnya valid sih. Makanya gue pakai di situ. Iya. Sebagai orang yang lo lebaran sama keluarga. Berarti lo kan ketemu sama saudara-saudara yang gak segitu dekatnya. Juga punya kesempatan besar untuk ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lo hindarin. Iya. Misalkan kerja di mana? Kan Anda kerja, ya kan? Terakhir pengalaman kerja di mana? Terakhir tanya di Kidzania kan? Iya benar. Iya, udah gitu di Kumonnya lagi. Iya di Kumon. Enggak, kalau Kumon itu kalau mau pilot. Jadi pilot itu harus punya sertifikat dulu dari Kumon. Iya. Udah di Kidzania udah masih ribet aja. Iya kan. Nah yang aneh cuy maksudnya di Kidzania mau bikin SIM ngantri panjang. Padahal di sini kan oh enggak ya. Ya maksudnya kan karena datangnya pagi kan. Datangnya pagi jadi gue bisa masuk duluan. Kirain. Kagak. Iya. Tapi kalau di Kidzania kan bikin SIM tuh ada tesnya ya? Iya. Maksud di sini kagak? Ada. Ada lah. Oh lo gak tes ya? Tes. Oh mungkin nama lo mirip kali sama yang lain. Enggak gue tes. Tapi gak dinilai. Gak penting itu gue jago apa enggak aja. Jadi gimana nih? Kira-kira apa strategi lu ketika tahun ini lu ditanya, Rehan sekarang kerja di mana? Gue maksudnya apa ya? Kayak gue tuh maksudnya pasti sebel lah kayak ditanya gitu segala macam. Tapi gue sekarang santai aja. Maksud gue kalau misalnya gue dari POV om-om so asik ini ya. Misalnya nanya kayak ya gak so asik, dia perhatian juga sih sebenarnya. Nah iya maksud gue itu. Maksud gue kayak. Ya kan? Cuman lo nya aja unfortunate. Enggak, dia tuh sebenarnya hanya ingin membuka topik obrolan gitu. Iya. Cuman bingung dong maksud gue mau so asik kayak gimana. Mau masuknya gitu kan. Pasti kan dia berpikir kayak apa yang kira-kira bisa dijawab gitu. Maksud gue itu kan
ya sangat bisa lu jawab gitu. Ya udah jawabnya dengan polosan gitu kan sebenarnya. Cuman kan Lo gimana kira-kira jawabnya gini? gengsi-gengsi. Belum dapat. Misalkan gue om lu nih, nih. Rehan gitu. Ya. Ya. Ya Om. Ya. Om. Kerja di mana sekarang? Sibuk apa? Kerja di mana? Satu pertanyaan gocap Om. Kenapa suruh bayar? Kenapa suruh bayar sih? Itu kan masih dalam suasana lebaran THR gitu. Ya, kan mau katanya lu tahun terakhir. Ya THR lagian tahun lalu. pakai nanya-nanya. Ada ininya lah, ada biayanya lah. Enak aja lah. Terus apa? Oh, Ini ditanya om lu suruh gitu. jahit mulut. Kok Kayak ditanya orang gitu? demo. Kok ditanya gitu? Iya. Kerja di mana sekarang gini? Iya. Rehan kerja di mana sekarang? Biasa Om. MT Jarum. MT Jarum. Makan tidur jaga rumah. Oh gitu MT Jarum tuh makan tidur. Jaga rumah. Jaga rumah. Udah gitu aja. Oh gitu. Kalau ditanya-tanyain tuh. Kan udah nyampe di MT Jarumnya. Iya. Oh hebat ya hebat. Gitu. Gue kan Pada termasuk pergi. orang yang beruntung kan. Dari 3 tahun yang lalu Lebaran 3 tahun lalu gue udah dapat kerja tuh. Udah kerja. Terus itu justru gue jadikan sebagai ajang marketing. Gimana? Karena kan gue berprofesi sebagai konsultan hukum. Jadi gue suka ngomong tuh ke sepupu gue. Misalkan sepupu gue nanya atau om-om gue. Dava kerja di mana sekarang? Di law firm. Oh ya ngerjain apa aja? Terus terus gue biasanya bagiin kartu nama justru di acara keluarga. Dan alhamdulillah 2021. Wolf of Wall Street lo gue liat-liat. 2021 sama 2022 dapat klien gue dari acara keluarga gue. Oh kasus keluarga lu kasus? Enggak dong. Ya kan Terus kamu ngapain? temennya dia ada yang punya piutang di orang. Oh lu gitu. tuh ini ya brother FH lu ya? Enggak. Di keluarga gue justru yang sarjana hukum di keluarga bokap gue cuma satu, gue doang. Di keluarga nyokap gue berdua lah tuh. Tapi yang satu dia enggak ini dia ya anak sekarang aja, profesi anak sekarang digital gitu. Tapi sosmed. Hukum dia hukum. Iya lu gak banyak. Harvard alias Untirta. Di Serang. Lu gak boleh gitu lu parah lu. Minta kampus lu top lu gitu gak boleh lu. Enggak. Gitu. Tapi lu juga di keluarga lu gak banyak yang hukum karena lu bukan keluarga Batak kan? Iya. Kalau Batak hukum semua tuh pasti tuh ya kan? Iya. Kalau acara apa? Gue di keluarga gue kan gue campuran nih. Coba ya kita absen ya. Gue ada Sundanya. Dari nyokap gue. Tasik kan lu? Iya Tasik. Sama Solo. Kediri. Kediri. Terus Jawa Timur ya? dari bokap gue nih ada Lampung sama Solo. Yang Sumatera cuma satu tuh. Yang Sumatera juga. Kita bahas. Diam. Lupa nih pada yang nonton ya kan. Jadi gak ada sama sekali darah-darah ininya sih. Daerah yang berlatar belakang hukum. Iya. Oh iya emang Lo kan selalu kalau lo orang mana pembeda. coba? Bokap lo orang mana? Bokap lo Bokap Sukabumi. gue tuh kalau dari nenek kaki gue tuh Serang Jawa dia. Serang Jawa. Iya. Mumet dong bokap lo di Serang. Apa tuh? Kenapa Bandung? Ya kan gue mumet di kota gue di Serang. Serang Jawa kalau nyokap gue Sukabumi sih mostly. Sama Jawa sih kaki gue Jawa. Cuman dia tinggalnya udah di tanah Pasundan dari dulu. Makanya kan Bandung tercipta pada saat Tuhan sedang tersenyum kan. Maksud gue. Bisa. Coba tahun ini juga mungkin aja karena udah umur kita nih, Le. Iya. Kita kan udah menginjak umur yang ke-26 tahun ini. Kemungkinan besar juga tuh kita ditanyain kapan nikah. Iya. Lo udah nyiapin jawaban belum? Lo jawabnya gini ya. Rehan kapan nikah? Nanti kok di Indonesia udah legal. Apa nih legal apa? Sama ini. Iya. Jangan gitu lu bercanda. Enggak kan Di pinggir jurang. lu. Masa gua Kalau lu harus jadi enggak, ya udah korban? jawab enggak. Gue kan nanya. Kapan nikah ya sih? Ya, sekarang umur ditanya kapan nikah ya? Iya. Kan pasti kan kayak gue bilang tadi tuh. Giliran gak bawa ditanya. Mana bawa dong? Kok gak dibawa sih? Gitu-gitu. Punya banyak ya? Gitu. Giliran dibawa. Kok bukan yang ini? Gitu. Tapi sering gitu kalau misalkan kayak lu gak bawa pacar gitu. Iya. Terus kayak pacarnya mana? Pacarnya banyak ya gitu. Sering gitu. Sering gitu. Iya. Atau kayak Sama mereka biasa tante-tante kita tuh suka pamer cuy. gimana? Mereka dulu pas muda katanya pacarnya banyak. Oh, Oh iya. sama ini cuy. Sama ini cuy. Gimana? Gue mau tagih nih sama nenek gue nih. Aduh tapi nenek gue udah meninggal lagi. Gimana? Nenek gue tuh dulu pas kecil bilang. Apa? Katanya kan gue masih SMP masih SMA gitu ya. Udah kalau masih SMP masih SMA jangan pacaran. Nanti kalau udah kerja cewek-cewek pada ngejar. Mana nih? Kagak ada yang ngejar gue. Gue liat gue diam-diam aja sini padahal ya. Kagak lari gue. Kagak ada yang ngejar juga. Oh cewek pada kejar-kejar katanya. Iya katanya kan Oh. gitu ya. Katanya kalau kita udah kuliah.
apa udah kerja, udah punya duit, katanya ntar pada ngejar-ngejar cewek. Kagak ada mana. Atau biasanya gini, om gitu atau kayak temannya bokap. Cepetan sunat biar gede badannya. Kan udah sunat ya. Apa teman-teman bokap gitu kayak ini nih bapak kamu dulu gitu kan. Iya, papa kamu. Asik banget gitu kan dulu kan, zaman dulu. Ya sama itu sih kayak juga lihat di TikTok kayak kalau orang-orang dulu kan nikah umur 23. Iya. Apa Nenek gue nikah umur 19. Iya kan? Terus kayak 25 gitu udah misalkan udah punya mobil apa gitu. Sementara kita Iya. Kita tapi paling enggak kita gak punya mobil tapi kita host podcast. terus kenapa? Ih nenek kita, kaki kita mana ada yang host podcast. Iya kan? Iya, benar juga. Belum ada Iya. Dulu satu-satunya mic kalau lagi mereka ada di sekitar mereka paling mic dangdut. Ya kan? Mic upacara. Organ tunggal ya? Iya. Terus biasanya gini Le. Kerap kali nih orang-orang tuh takut. Kenapa? Yang orang-orang yang self love. Kan gue udah bilang self love itu kan kalau ditranslate ya. Kalau ditranslate itu adalah artinya malas olahraga. Ini kaitannya sama pertanyaan-pertanyaan tadi kan? Iya. Oke, oh agak gendutan sekarang ya. Iya. Gitu. Atau yang agak sopan gini, wah gede ya sekarang ya gitu kan. Bukan. Badannya gede. Sehat. Badannya sehat ya sekarang. Badannya tegap ya sekarang ya. Iya. Tebek. Bahasa tante-tante tuh. Tebek ke badannya. Jadi ada pertanyaan yang lumayan ditakutin sama Gen Z ketika lagi lebaran. Kok sekarang gendutan sih? Kok sekarang lebih berisi sih? Ih sekarang montok ya gitu. Sopan tuh montok. Iya, nggak tahu aja nih cuy. Iya. Om tante ini tuh nggak tahu ada istilah namanya self love. Ya kan? Self love artinya adalah Mencintai diri sendiri. mencintai diri sendiri. Iya kan? Atau Tapi slash kadang-kadang self love diartikan sebagai malas olahraga. Dan nggak mau jaga makan. Ya kan? ya kayak bagaimana bentuknya ya aku tetap Om-om tante ini tuh nggak tahu cuy. Kalau ada istilah Gen Z ini kalau ditanyain kayak gitu tuh yang body shaming gitu bisa kena anxiety bos. Dreaming. Iya, akhirnya jadinya besok tahun depannya nggak mau lebaran. ya Dengar kata lebaran langsung pusing. iya, tahun Jangan, depannya makanya hati-hati lebaran. untuk om-om tante jangan nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan yang Gen Z itu Ya hindarin susah lah. gitu. Iya. Daripada ntar kan tahun depannya datang tiba-tiba yang cewek rambutnya dicat biru. Waduh. Tiba-tiba udah ke kiri-kirian ya kan. It gitaf ya? Ngapain juga gue nyindirin kita. Iya. Kan yang rambut biru siapa lagi? Gue gak tau lagi. Iya. Atau ke, kamu mungkin kayak kalau ini gimana? Gimana? Sibuk apa sekarang? Jadi model e-sport. Pasti kan bingung tuh ya. Jadi omongan tuh ya. Pertama e-sport itu apa ya kan? Pasti. E-sport apa sih kan? Pasti kan ada om-om yang masih anak-anak muda gitu kan. Ya kan biasanya. Yang masih Facebook Reels lah, ada Facebook Reels. Iya, ada lagi om-om yang udah tua banget gitu. Maksudnya udah gak ngikutin banget gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kan gak tahu tuh. Apa itu e-sport? Oh ada uangnya itu yang gitu-gitu kan. Iya. Susah tuh Gen Z gue ditanyain kayak kadang kerjanya apa? Creative Director. Itu ngapain tuh? Dia capek kan? tuh jelasin itu. Pantesan aja ya Gen Z tuh suka abis gitu kalau abis ketemu orang tuh. Habis energinya kan? Iya karena mungkin apalagi ketemu om tantenya gitu ya. Yang kolot misalkan gak ngerti zaman sekarang tuh ada apa misalkan digital marketing ya kan social media specialist yang gitu-gitu kan makanya dia capek jelasinnya social media baterainya habis mungkin itu ya. Tapi sosial media jalan. Iya benar. Karena kan akun Instagramnya yang di manage dan maintain kan banyak. Ada 5. Sama. Oh iya, akun IG Gen Z kan banyak kan? Iya, akun IG Gen Z itu banyak banget. Nah cuman kalau lebaran itu biasanya kan suka ada yang ya misalnya seumuran kita nih. Sepantaran bukan seumuran ya. Udah sepupu. Iya. Udah sepupus. Udah punya anak biasanya kan. Yang lebih tua dari kita. Iya. Terus kayak udah lama nih misalnya gak ketemu. Udah gede aja gitu kan. Iya. Karena kan kita ketemu si ponakan-ponakan kita itu ponakan dong. Iya, sepupu kita punya anak jatuhnya ponakan. Ponakan kita ini biasanya ketemu setahun sekali. Iya. Karena kan kita kan gak begitu nyambung sama sepupu. Gue nyambung. Lu. Tapi ini tuh juga yang dirasakan om-om jauh kita loh. Ya kayak misalkan dulu kayak ngeliat kita kayak,
dulu kamu om yang gendong. Iya. Sekarang udah gede aja. Sekarang udah gede ampun. aja. Gini. Coba sekarang balik gendong om. Ini gimana? Gak. Atau gini. Kita udah salam ya. Ini siapa nih? Ya ampun. Pangling. Cakep sekarang udah perjaka. Udah enggak gitu. Lo jawaban lo. Udah perjaka sekarang, udah enggak om gitu. Kalau misalnya tuh kayak mbah-mbah yang udah tua, misalkan udah agak pikun gitu, terus misalkan salam gitu. Ini siapa ya? Terus kayak misalkan ada yang ngasih tau, itu anaknya Dodi gitu. Iya, anaknya Dodi, benar. Yang paling tua. Oh ini yang paling tua ya? Salah sebut. Misalkan kan gue Dava, misalkan nama adek gue Devo. Gitu. Ya ampun Devo, bukan. Salah sebut. Misalnya nenek-nenek kan udah pikun. Bener. Udah ketuker-tuker tuh ini ya cucunya. Saya pikun budak lah ya kan. Betul. Jadi ketukar tuh. Ini Devo bukan. Oh yang Dava. Oh udah iya. gede aja ya sekarang. Gitu. Terus misalkan ada om dari jauh nih. Oh ya Devo udah lama. Bukan Dava. Oh iya nih kakaknya yang gitu-gitu. Salah sebut biasanya kan. Karena ketemunya setahun sekali. Jadi kita ganti modal rambut sedikit. Naik berapa kilo sedikit ya kan. Udah pegang rokok sedikit udah langsung. Oh ini yang mana nih orang ini kan gitu. Oh tapi lu bahas lebaran gitu ya. Kayak dulu kan pas masih sama seangkatan tuh misalkan main apa. Misalkan dulu kejar-kejaran apa segala macam. Makin gede sampai akhirnya ngerokok bareng gitu kan biasanya kan. Iya. Gue inget banget nih. Lebaran juga kan erat banget kaitannya sama kita dapat uang dari om dan tante. Ya kan. Waktu kecil kan kita belum kerja. Kita belum terima yang namanya tunjangan hari raya dari kantor. Jadi THR. Uang yang kita dapat tuh dari bokap, dari nyokap, dari nenek itu yang gak boleh bilang. Iya kan. Yang gak boleh bilang mama. Jangan kasih mama gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Atau misalkan kita dapat dari om gitu kan. Iya, om tante gitu. Udah dikasih. Terus itu sama ponak-ponak yang kecil juga segala macam gitu kan. Tapi ntar di luar itu dikasih lagi karena ada kedekatan. Iya. Mantap tuh kayak gitu tuh. Yang gue tunggu-tunggu tuh. Iya asli. Nah biasanya kan kalau misalkan kita ngomongin soal THR nih. Dulu gue waktu kecil nih. Dapat THR. Wih, di rumah nenek gue nih. Terus gue ngajak sepupu-sepupu gue. Kita ke warung beli apa ya kan. Awal-awal kecil-kecil masih kecil. Beli yang bandel dikit lah. Coca-Cola dibeli. Beli Fanta. Kan anak kecil tuh boleh. Gak boleh kan. Kadang-kadang suka dilarang sama orang tuanya makan mie instan. Sama makan minum soda biasanya kan. Karena bikin batuk. Mie seminggu sekali tuh biasanya tuh. Gue sebulan sekali dulu. Serius tuh? Iya. Gue seminggu sama 3 hari sih. Udah agak gedean 3 hari sekali gue. Sebulan sekali. Kayak mamang-mamang lo makan Indomie mulu gue liat-liat. Iya kan. Nah gue awal-awal pas masih kecil tuh minumnya Coca-Cola. Minum Pepsi yang kayak gitu-gitu. Bikola. Iya. Pas udah gedean dikit mulai tuh yang tadinya beli Coca-Cola bareng. Coca-Cola jadi mixer doang. Bukan. Gila. Bukan. Ya belum lah. Belum. Ngerokok dulu. Oh ngerokok. Ngerokok sama saudara-saudara. Terus biasanya kita beli bawa minum dari rumah nenek kita kan. Terus jauh ke warung. Tempatnya jauh banget cuy. Ya kan udah ngerokok. Terus minuman itu bukan diminum. Dipakai buat ya seenggaknya mulut kita gak bau. Oh. Ya kan. Ngumpet-ngumpet coba sih. Namanya bocah. Blow on juga nih. Tangan kan masih bau nih. Buset tangan gue baunya kayak jengyah dah tuh. Iya asli. Baunya bau kretek tuh kan pasti kan. Ya kan zaman dulu kan rokok yang enteng yang bisa diketeng tuh kan biasanya rokok kretek kayak gitu-gitu. Masih lebaran-lebaran gitu. Tapi untuk lebaran lu kan suka tiba-tiba ketemu siapa nih yang lu gak kenal gitu kan. Iya. Yang kayak udah jauh kayak emang udah ketemu tuh setahun sekali doang gitu. Itu juga belum tentu gitu. Iya. Kadang nih ada yang cewek-cewek udah agak gedean kayak menarik juga nih ya gitu. Iya. Cakep juga ya. Jadi maksudnya gini kan. Jadi kayak biasanya sepupunya sepupu. Iya kan. Karena atau gak biasa gini cuy. Di open house keluarga gue biasanya ada temennya tante gue. Misalnya bawa anaknya. Iya. Siapa nih? Waduh. Apa kita saudara? Apakah gitu masih kan? boleh dalam Islam? Langsung googling gitu. Hukum menikahi sepupu gitu. Tapi lu pernah gak kayak gitu tuh? Kayak lagi acara keluarga, misalnya lebaran lah gitu. Ih, ada yang cakep gitu. Iya. Kalau gue lebaran tuh gak terlalu. Cuman sholat id biasanya. Kan keluar pagi-pagi. Sholat id kan gak sama keluarga lu doang? Enggak, maksudnya sholat id nih terus kayak baru nih gue lihat nih kembang desa komplek gue istilahnya gitu. Oh, jadi kemarin pada kemana nih gitu. Maksud gue kayak. Ya lu bangunnya sore, pulangnya pagi. Gimana mau ketemu orang itu bos? Enggak kayak aduh
Kalau gini kan bisa bareng baliknya gitu loh maksud gua. Dari Ya kan mana? enak. Jadi biar Jakarta tuh gak macet-macet banget. Oh. Kan baru berapa hari kejadian kemarin Jakarta macet parah kan. Dan banjir. Iya. Iya. Iya coba kalau semua tuh kayak sistem jemputan gitu loh. Semua ikut gue kan enak gitu. Oh, lu mau kayak gitu. Suasana enak gitu kan. Oh ternyata cakep-cakep juga ya nih di komplek gue gitu loh. Yang bikin gue. Lo pengen jadi jokiber? Coba kita beradu. Coba kita berenang. Apa sih gue Ayo, apa lagi? Apa lagi? Gue gak terus berbuat dalam permainan. Lu tuh gak mau mikir. Oh iya. Tapi Le, kan kita kan sekarang udah pakai baju muslim nih. Enggak sih sebenarnya kemeja aja sih gue sih. Lu mungkin baju muslim. Lu ya? curang. Lu kalau lebaran pakai baju muslim gak? Pakai. Pakai. Tapi itu karena ya gue menghargai aja occasionnya gitu loh. Pakai lu baju Sebenarnya muslim. kalau gue males sih males. Pertanyaan selanjutnya. Apakah lu tiap tahun ganti baju lebaran? Enggak. Jadi tiap tahun lu gak beli baju lebaran? Misalkan let's say kayak misalkan tahun ini gue pakai ini misalkan. Iya. Tahun depan enggak, mungkin tahun depannya lagi gue pakein lagi gitu. Oh, jadi diputer aja tuh, Puter di rotate aja. aja. Tergantung mood aja. Gue terakhir lebaran menggunakan pakaian koko gitu kayaknya SD kali ya. Terus lu pakai apa abis itu? Ya ada gue macam-macam. Ada gue malah pernah, ini parah sih gue atau sini sebenarnya boleh apa enggak. Tapi kan yang namanya rumah nenek kadang-kadang panas ya biasanya kan. Rumah keluarga kan panas. Kalaupun ada AC-nya. Agak semi outdoor gitu kan? Berarti Iya kan biasanya semi konsepnya. outdoor. Kalaupun ada AC-nya yang datang ke situ kan nggak sedikit. Jadi rebutan angin AC lah sama orang-orang kan. Nah biasanya juga ada satu kamar tuh di rumah nenek kita yang dipakai buat adem. Yang adem, Biasanya iya, buat bener. sholat tuh. Ya kan. Iya, Sama bener. yang WC-nya bersih. Iya bener. Iya. Nah tapi gue nggak udah berapa tahun? Mungkin 12 tahun lebih gue nggak pernah beli baju lebaran sih. Jadi pernah gue lebaran karena gue tahu rumah nenek gue panas, juga bakal ke kuburan kemana sana sini. Gue pakai kaos putih sama pakai celana aja, celana chino ya, celana bahan kantor gitulah. Pakai kaos polos. Kaos polos putih kan fitrah. Tuh ada filosofinya. Iya. Ternyata. Tapi pakai peci gue. Jadi biar kayak ada Islam gitu. Peci kayak gimana nih? Peci Sandi Uno yang hitam itu, peci Soekarno. Pantes aja lo lebaran gak Peci pernah. Paski Bra. Pantes aja pas lebaran lo gak pernah ngepost OTD. Iya lagi. Gitu aja Tapi ternyata. gue juga pernah pakai kemeja sama tanah jeans, pernah juga zaman-zaman jeans harus fading. Iya kok malah hashtag pahi. Enggak. Cuman ya menurut gue ya lebaran kan ya kumpul keluarga aja. Enggak ada sebetulnya yang mewajibkan untuk pakai baju-baju tertentu kan. Iya, Dan sebenarnya kebetulan enggak. nyokap gue juga gak mewajibkan gue sama adik gue mesti pakai baju yang kayak gimana gitu. Tapi nyokap gue memang pakai baju-baju khas adat-adat lebaran gitu. Enggak cuma maksud gue kalau lo gak pakai baju koko pas lebaran lo kapan pakai baju kokonya gitu loh. Pas Gua- nyalek. Nyalek pakai baju koko kan biasa itu. Ya kan? Ada niat ke sana emang Gua Mas Dafa. terakhir pakai baju koko SMA kali ya. Baju hari Jumat. Itu gak termasuk. Iya baju koko lah itu. Nggak soalnya gue juga kemarin kan kita janjian nih kita mau syuting pakai baju koko. Gue cari-cari ada tapi udah tinggal segini nih tangannya udah segini berarti kan dari tahun berapa Iya, itu. iya. Gue gak pernah beli. Tapi untung sekarang di tempat kerja lu gak kayak pas SD dulu kalau puasa. Kalau Jumat pakai baju koko. Kokonya cuma puasa koko bebas. Bebas iya lagi. Kita Untung tempat kerja lu gak kayak gitu. Bener. Bingung lu ntar. Jadi lu tipikal orang yang setiap tahun tuh gak ganti-ganti baju lebaran ya. Enggak, lagian maksud gue ya kayak lebaran ini dan lebaran tahun depannya gue pakai yang sama juga gak ada yang ngeh juga. Karena gini, masa cuy. kayak ada omong, iya sama. Baru dong, ini dong. Kayak masa gitu. Karena gini Gak cuy. juga, gak ada juga Kalau sih. kita ngomongin soal kalau kita ngomongin soal baju lebaran ya. Gue ngeliat sih orang-orang pada beli ya baju-baju lebaran. Masa kan cowok pada beli gamis, baju koko yang atau kerah Shanghai gitu-gitu kan. Terus cewek-cewek pada beli abaya, beli tunik, beli kaftan, beli yang baju-baju panjang gitu. Tapi tuh kayaknya emang udah jadi budaya kali ya dari dulu kayak emang baju baru buat lebaran gitu kan. Iya dan itu kan sebenarnya bukan budaya Indonesia kan. Baju-baju itu kan bukan budaya Indonesia. Maksudnya baju ininya. Iya, Mungkin- baju-baju panjang itu kan budaya-budaya Iya, Timur Tengah Timur Tengah, kan dan menyesuaikan dengan kalau misalkan kita lebaran temanya harus Timur Tengah nih, makanya pakai gamis gitu. Lah iyalah. Iya kan temen gue sehari-hari suka black kelek lah dia lah intinya lah. Itu pas lebaran pakai gamis ini suruh keluarganya lah. Iya. Iyalah. Yang tatoan ininya panjang kan, kokonya panjang. Iya. Menyesuaikan suasana aja. Iya. Tapi zaman kecil gue iya dulu.
Sempet gue tuh SD, tuh gue H-1 beli baju lebaran gitu-gitu, beli baju koko tapi yang ya udah yang simple-simple aja. Gimana tuh yang sebenarnya? Dan ini gue pas kecil udah sotoy cuy. Gimana? Udah acting seakan-akan gue Itang Yunas. Maksudnya gini, jadi kan dulu kalau zaman kecil ya, kita beli pakaian koko, itu kan biasanya pasangan kan, ada bajunya, ada celananya. Gue inget banget nih, sempat sekali atau 2 kali tuh, jadi dalam tahun yang berbeda ya. Gue beli baju koko, satu style, kenapa gagap ini ya. Terus celananya gue kasih ke orang di pinggir jalan. Jadi baju besoknya gue pakai baju koko, bawahnya apa? Jeans. Itang Yunas. Lo main pairing-pairing sendiri ya? Iya, jadi udah mix and match sendiri. Igun pun minder ngeliat lo pasti. Terus yang orang yang di pinggir jalan kasih celana, "Weh, atasannya mana?" gitu. Enggak dong. Lu pakai apa nih gue gitu. Tapi gue masa pernah. atas tetap kaos partai. Tapi gue pernah suatu hari. Ini gue juga bingung nih, ini salah siapa? Ya bulan puasa kan lagi bulan yang penuh berkah. Katanya kalau kita beramal, amalnya dilipat gandakan. Suatu hari gue lagi nyetir nih malam-malam nih. Kayak udah jam 12 lah. Mungkin gue habis bukber terus habis itu kemana dulu itikaf mungkin. Gue lupa juga sih. Jam 12 bukber. Iya. Terus wah ada tukang minta-minta nih. Ambillah uang gitu kan. Uang dia lu ambil. Enggak dong. Tukang minta-minta deh. Gue ambil nih koin. Ya kan koin. Set gue kasih. Gue hitung kan 200 nih 200 set. Terus tau dia bilang apaan? Apa? 200 dapat apaan? Sumpah gue digituin. Waktu itu, pas saat itu di kejadiannya gue kesel kan. Kan udah gue kasih ya. Setelah gue nyampe rumah, gue cerita ke emak gue. Masa tadi aku ngasih tukang minta-minta 200 perak, terus dia marah-marah. Ya iyalah lu juga mikir dong, 200 perak dapat apaan? Benar juga. Ya kan? Benar juga. Kalaupun dia punya 500 yang lainnya, 500 sama 200, 700. Mau beli apa? Buka-buka. Sama satu lagi cuy. Apa? Dulu gue lumayan sering, karena gini kan, kalau misalkan lebaran, ya. Udah ada gelas. Udah buka ya. Kok gelasnya di gua? Udah buka. Jangan tuduh-tuduh gue. Salah satu lagi nih, waktu dulu gue tuh kalau lebaran itu kan sistemnya kita biasanya pakai sendal. Karena kayak yang gue bilang tadi, gue tuh kegiatannya biasanya ke masjid untuk sholat id. Ya, sholat id, habis sholat id kan ke kuburan. Kuburan juga kan ya kalau kita pakai sepatu yang bagus gitu, kena tanah, banget beresin. Abis hujan ya, abis hujan. Terus ke rumah nenek atau ke rumah tante atau ke rumah om tuh kan biasanya copot sepatu kan pasti kan. Copot sepatu kan di luar. Aduh kalau misalkan ini, jadi gue pakai sendal. Jadi dulu kalau gue beli sendal baru, itu artinya mau lebaran biasanya. Dulu gue pernah beli sendal yang modelnya kayak Birkenstock gitu lah. Tapi bukan Birkenstock. Harganya beda 500 gitu tuh. Dr. Kong. Bukan Fladeo juga tapi. Ardiles. Bukan Yongki Komadi juga. Ando. Indomaret. Udah gak punya jawaban lagi tuh gue. Padahal masih ada swallow. Itu kelas berapa ya, SMA gitu, kelas 1. Tapi sebelum-sebelumnya waktu SD gue seneng banget. Akhirnya gue beli sendal Havaianas pertama kali. Gue pakai buat lebaran. Di Bali belinya? Di Bali ya? Enggak. Masuk gue hari terakhir puasa di Bali. Oh di Bali ini sendal Viper. Tapi Viper gak pakai L anjing. Emang iya? Viper. Enggak. Viper. Kok orang maksa ya? Oh gini kok bagus. Coba kasih tahu di bawah ya Viper sama Flipper. Kayak ada yang nonton aja podcast kita. Belum bisa kita podcast kita gituin. Ya cuman waktu gue SD gue cukup seneng tuh punya sendal Havaianas. Saking sotoynya, sendal Havaianas gue pakai ke sekolah, hilang. Lagi ngapain pakai sendal ke sekolah? Buat sholat. Pengen keren sendiri aja. Namanya juga anak bocah. Hilang deh. Hilang. Ngambil OB ya? Enggak sih, gue gak tahu. Kayaknya sih temen ya. Kayaknya sih temen tuh, gue gak tahu juga. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal beli barang baru, mau lebaran gitu kan. Lu biasanya tipikal orang yang beli barang baru gak kalau mau lebaran? Mau lebaran? Iya. Kan kalau baju lebaran lu gak beli beberapa tahun terakhir. Terus misalkan, gak tahu ya, gue sering lihat gitu kalau misalkan di mana-mana sale, di mana-mana diskon, itu kan karena memang ada pasarnya gitu. Ada orang-orang yang pengen belanja untuk dipakai pas lebaran atau karena habis dapat THR mungkin. Kalau kita zaman kecil ya orang tua kita habis dapat THR, kita mungkin minta beliin mainan di Station atau Toys R Us atau Toys Kingdom. Tapi memang kalau lebaran tuh salah satu momen dalam setahun yang
biasanya department store gitu ada diskon kan biasanya. Iya, department store ada kan? diskon ya. Ya biasanya kan masuk sekolah ada back to school tuh biasanya kan. Alat sekolahan gitu. Kalau misalkan lebaran juga ada tuh diskon-diskonnya biasanya kalau di mall-mall gitu dekorasinya kan ada kayak ketupat-ketupat digantung tuh di mall ya kan. Tapi itu di mana-mana. Iya tuh kayak di plazanya ada beduk gede biasanya. Iya ya kan? Itu kalau puasa cuy. Kalau mau lebaran ketupat sih bener. Ketupat bener. Tapi kalau kita ngomongin mall ya tadi departemen store gitu. Menurut gue mall yang puasa banget. Yang apa ya dekorasinya tuh waduh gue paling suka nih kalau bulan puasa tuh kesini. PGC? Bukan. Plaza Senayan gue. Oh Plaza Senayan. Iya. Oh. Nah kenapa vibe-nya lebaran banget. Vibe-nya jadi timur tengah gitu. Apalagi Plaza Senayan di bagian Robinson ya kan? Nggak ada. Pojok busana. Lebih ke pojok busana sih. Kalau Plaza Senayan. Kan Robinson. Lo beli barang-barang gak kalau lebaran? Enggak lagi. Maksud gue kalau misalnya emang pun baju lebaran gitu. Itu kan sebenarnya dipakainya ya udah buat lebaran doang gitu ya. Iya. Abis itu bingung ngapain. Enggak sehari-hari juga pesantren kilat maksud gue kan. Iya tapi kan. Oke, lo kan sekarang belum kerja. Itu mulu dibahas belum kerja mulu. Kenapa nyanter banget bagian itu ya? Udah kali orang udah tahu kali. Iya. Bokap nyokap lo kan tapi kerja. Iya. Dapat THR lah misalkan gitu. Lo minta beliin sesuatu gitu. Oh misalkan gue dapet THR. Iya. Gue tabung sih. Enggak ini beneran. Real talk. Tabung. Kalau misalkan emang gue gak punya. Tabung buat ke Ratatat kan. Kalau misalkan gue belum punya kayak wishlist gitu ya. Iya. Kayak gue belum tahu mau beli apa sih. Pasti gue tabung gitu loh. Ya, tapi gak tahu. Lu suka punya wishlist gitu. Kalau misalkan kayak menjelang mau dapet THR gitu. Dulu iya. Cuman gak tahu ya. Gue gak begitu macok-macokin gitu sih maksudnya. Gak yang kayak ntar deh pas habis lebaran atau sebelum lebaran gue beli gitu. Gue enggak sih. Ya pokoknya gue lumayan sering kena ini cuy. Apa? Gue udah mau beli barang nih. Terus mikir barang udah gak ada gitu. Kalau online shopping biasanya gitu kan. Iya bener sih. Bener. Jadi kayak udahlah daripada nyesel gak beli mending nyesel beli bisa dijual. Oh akhirnya lu gak jadi. Itulah kenapa Gen Z gak punya rumah ya. Lu akhirnya mikir-mikir gak jadi kebeli tuh dildo itu. Gue cowok, lu gimana? Ya siapa tahu lu mau ngasih hampers. Oh iya kan? Iya bisa. Iya. Udah keburu gak ada barangnya. Iya. Ya lu kan selalu mention gue belum kerja gitu ya. Nah sekarang lu nih udah kerja ya gue paham gitu. Iya. Tapi lu menjalankan ini enggak tugas lu sebagai orang udah kerja ngasih THR gak? Aduh. Hah? Enggak lagi. Ya gue tuh suka waktu kecil kan gue nanda-nandain tuh kan. Nih om tante mana yang ngasih THR gede, tante mana yang ngasih THR ya udah, tante mana yang enggak ngasih sama sekali. Iya. Itu kan yang gue males-malesin tuh, yang enggak ngasih sama sekali. Nah gue sekarang kayaknya karma nih gue. Sekarang gue yang dimalesin sama ponakan-ponakan gue. Om Dava ini doang bajunya doang ketat gak? Enggak ada. Bajunya doang ketat, dompetnya ketat juga ternyata. Lawyer doang pelit. Ya gue gak tahu sih. Karena nyokap gue kan tahun lalu masih kerja. Lebaran tahun lalu nyokap gue masih kerja. Jadi dia yang ngasih-ngasih ke ponakan-ponakan. Jadi gue kalau sekarang dapat THR dari kantor paling yang gue kasih nyokap gue. Adik gue. Sama mbak gue di rumah paling 2 tuh. Sama paling gue ngamplapin OB di kantor. Sisanya enggak lagi gue. Ponakan-ponakan gue gak gue kasih. Lu kalau misalkan kayak gitu berarti lu datang ke lebaran tuh lu gak boleh tuh pakai kemeja yang atasnya gak dikancing kebuka satu gitu gak boleh. Itu khusus om-om yang mau ngasih gede. Oh iya. Gitu gak boleh petantang-petenteng gitu kan. Pakai yang slim fit gitu gak boleh tuh. Udah kayak gitu gak ngasih duit. Dulu tuh zaman kita kecil ya. Kita kan cuma terima uang jajan kan. Ya paling kita dapat uang dulu menang lomba futsal gitu kan. Kita dapat duit. Jadi dulu lebaran tuh sangat-sangat ditunggu-tunggu banget. Karena akhirnya gue dapat banyak uang nih. Gue bisa beli barang ini. Kalau misalkan dulu orang-orang beli game. Apa kan misalkan baju buat di game, beli senjata apa, zaman point blank gitu-gitu kan. Terus kalau misalkan di keluarga gue kan kalau misalkan bagi-bagi THR gitu, yang ke saudara-saudara kan ngantri tuh kan biasanya. Nah abis itu kan yang anak yang kecil banget kan susah ya disuruh ngantri ya. Iya. Ya kan dan dia juga kayak ya gak minta duit gitu kan. Bisa itu digendong sama orang tuanya. Ikut ngantri. Iya, Om Rehan. Ini siapa ya? Aquina. Iya. Mau minta THR terus dong. Oh Anaknya iya. kan
Masih Main mending udah, begitu, main masih mending. udah Ya. kan, bayi-bayi. Kadang nangis ya Iya, kan iya. dimintain. Gitu, Iya. nggak mau lihat. Terus biasanya kalau anak kecil kan pecahannya kecil kan, biasanya 2.000-an tuh goceng. Iya 2000-an tapi banyak Iya, gitu kan. iya. Terus sama dia biasanya sama ibunya dibeliin permen gitu kan. Iya. Enggak, kayaknya itu masuk kantong ibunya sih buat kebutuhan Pampers dan lain-lain. Maksud gue butuh apa mereka kan? Mau beli apa juga kan maksud gue. Tapi kira-kira ada gak ya Apa? yang anak masih bocah gitu kan dikasih THR nih sama om-om tantenya. Terus yang nyimpen ibunya, di-keep sama ibunya, sama ibu dibeliin barang buat ibunya. Beliin apa? Beliin apa aja bisa. Oh, buat barang ibunya. Iya. Sebenarnya Tatan gitu gak ya Tatan? Rafathar. Dia kan, apa? Rafathar gitu ya? Rafathar gue percaya lah. Tatan nih soalnya dulu gue pernah lihat kakaknya nonton DWP nih. Oh, Tatan tuh yang kayak Michelin itu ya? Iya, kan? iya, kayak Bobo. Iya. Gue gak tahu sih sekarang masih lucu apa enggak. Gue liat dulu kakaknya nonton DWP lah, pakai baju beb lah. Sebenarnya kakaknya gak pernah in frame ya? Soalnya Tatannya ya? Gue Kok jadi, nih. iya yang kehidupannya naik ke kakaknya ya, bukan Tatan. Gue curiga nih. Oh, pernah beli barang apa? Le, udah tapi pernah beli barang apa dari THR lu inget gak? Pas kecil. Sepatu futsal gitu misalnya? Gue sepatu basket gue pernah. Iya. Sepatu basket Reebok. Jadi abis THR lu beli sepatu basket? Enggak, jadi tuh gue emang kayaknya pas sebelum lebaran tuh gue udah pengen tuh sepatu. Cuman nggak dibeliin pada saat itu. Karena udah gede kan soalnya. Enggak. Sudah hidup sendiri kan? Enggak, nyokap gue kayak ntar kamu setelah THR gitu ya pembelajaran aja. Oh iya, intinya, iya. Jadi nggak setiap permintaan tuh diiyain gitu. Iya. Terus? Udah tuh akhirnya kebeli tuh sepatu basket kan. Tapi akhirnya sih kepake juga sih. Maksud gue kayak dulu tuh kayak agak takut rusak apa segala macam gitu. Jadi kayak buat pergi-pergi juga gue pakai cuma buat main basket doang. Sebenarnya kan lu sering main futsal ya anak-anak SD. Oh lu jadi waktu SD dapat uang THR lu beliin sepatu basket? Iya sepatu basket. Kalau? Gue lupa sih kayak dulu gue beli jersey asli sih. Oh iya apaan? Gue tuh SD kayaknya. Atau Arema. Enggak, MU. Madura United. Bukan, gitu mulu lu. Terus gue pernah juga waktu SMA dapat uang THR terus gue beliin sepatu di PS. Sepatu apa? Mereknya Vesura, merek Itali gitu, beli di Linea. Oh jelek ya? Bagus, Jelek ya? bagus. Masih awet sepatunya masih sekarang tapi jarang-jarang gue pakai. Jelek kan soalnya kan? Tuh, enggak. Oke, kita sekarang bakal bacain kuesioner nih. Kita kemarin udah sempat nyebar kuesioner dan Q&A. Kemarin kuesionernya yang dibacain baru dari IG lu ya? Iya, coba sekarang dari IG lu. Sekarang dari Fadi Potret dulu kali ya? Oh ya boleh. Ada berapa pertanyaan kemarin? 3 apa 4 ya? Ada 4 pertanyaan. Iya. Apa aja nih? Coba. Pertanyaan pertama, apa yang ditunggu saat lebaran? Ditanyain kapan nikah lah. Apa? Oke, apa yang ditunggu saat lebaran? Menurut Pure AI, ditanyain kapan nikah. Soalnya udah punya jawabannya. Oh, hebat. Biasa orang gak mau ditanyain ya? Iya, biasa orang ditanya gak mas tanyain karena apa mungkin it's complicated. Taunya udah begini datang gak ditanyain. Udah bete tuh. Udah siap padahal. Udah ke om-om tante kan masuk obrolan. Tanya gue dong, bercanda-bercandain gue dong. Kok gak ditanya? Kok beda lagi nih bawa. Soalnya gak ada yang ditanya. Kok malah dibilang gendutan? Mau ditanya nikah. Gendutan. Kumpul bersama keluarga, apalagi satu keluarga bersama kamu. Gitu apaan? Ini yang megang YouTube-nya, yang megang handphonenya bukan Bang Fadi, ya. Kumpul bersama keluarga, apalagi satu keluarga bersama kamu. Bukan, nih @Aldia Majid 11. Enggak gitu. Coba apa lagi, Le? Nih ada dari Sri Wulandarism, anjir 98. Buka seltup kue lebih serem dari ditanya kapan nikah. Wah, relate juga tuh. Seltup kue kan kadang susah dicarinya ya. Iya. Yang di ujungnya itu kan. Terus kalau orang gak punya kuku gak bisa tuh bukanya tuh. Susah tuh harus minta tolong. Tapi ngomong-ngomong ini identik juga sih sama kue. Apa? Kue lebaran kan. Iya. Iya, menurut lu kue kering favorit lu apa? Gue yang coklat-coklat itu sih. Karena biasanya kalau misalkan kastengel ya. Kalau misalnya bikin dan untuk family friends only itu biasanya kejunya oke. Iya benar. Tapi kalau misalkan beli di luar bener. bisa jadi tuh kastengel isi tepung doang. Iya. Kalau bikin sendiri kan kejunya banyak terus pakai Wisman ya kan. Betul, Batra Wisman. Iya benar. Apa yang ditunggu saat lebaran? Nih ada lagi dari Ratu
@rumkel09 THR. Terus habis itu di bawahnya ngomong lagi. Apa? Bang THR kita mana? Gitu dipalakin apaan maksud gitu. Ada juga nih dari banyak nih yang soal berbau uang gini ya. Ada Raya Al Syabila. Apa katanya? Apa yang ditunggu saat lebaran? Dompetku .2. Ayo isi aku, udah kosong banget nih. Oh. Kan sekarang juga emang Iya, zamannya iya, kan pakai kris bayarnya. Iya ya. Sama pakai debit, sama transfer. Iya udah gak musim Bisa. gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. THR dipakai untuk apa sih biasanya gitu. Kata @Regi. Apa katanya? Dipakai untuk rayain ultah gue bang. Soalnya saya ultah tanggal 11 April. Wah. Sebenarnya gak usah traktir makanan sih. Karena kan udah banyak makanan tuh. Oh, Seenggaknya keluarga ke cover lah. Ya mungkin buat traktir teman-temannya lah. Ngapain tuh biasanya? Di gacoan. Sama aja. Malamnya bajawa. THR dipakai untuk apa? Oh ini Jessie Amelia nih kayak kita nih. Apa? Udah setua ini gak akan mungkin dapat THR. Gak ada yang ngasih THR. Iya bener sih. Bener juga sih. Iya. THR dipakai untuk apa? Wah ini harus dicontoh nih. Apa? Aldia Majid 11. Insya Allah pengen bagi-bagi sembako kepada fakir miskin yang berada di jalanan. Bagus. Terpuji. Iya, Akhlakul bener-bener. karimah. Terus ada juga nih. Apa? THR dipakai untuk apa gitu. Beli apa gitu ya. Ada Ratu_Rumkel09. Jajan. Ya apa? Jajan apa? Jajan. Aku juga tahu kali. Jajan pijet. Jajan apa gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Le. Apa? Pertanyaan yang dihindarin saat lebaran. Oh ini seru juga nih topiknya. Gimana? @Clarista Imanda. Kenapa gak sama orang tua? Waduh. Drag joke. Drag joke. Ya mungkin orang tuanya kan lagi di Paris kan. Lagi di pagi. Iya lagi diplomat kan. Ya. Paris pagi tapi. Perapatan Ciamis. Baru. @Elzavian16. Mana cowoknya? Ya oke. Terus apa lagi nih? Oh ini lucu deh. Apa-apa? Yakti ada 296. Seputar kalau pas keluar dari kamar disangka ngindar. Oh iya sih. Oh iya tuh. Oh iya. Ini pasti relate juga sama orang-orang yang rumahnya dipakai buat open house. Iya bener. Ya kan? Lebih ke hari pertama kan pasti keluarga-keluarga yang terdekat yang datang. Ya kan? Tapi kalau udah H+2, H+3 dia masih open house. Biasanya yang datang yang udah gak deket-deket banget. Karena kan biasanya H+2 tuh dipakai buat kayak ke rumah mertua misalkan bisa atau misalkan rumahnya bos gitu kan ada undangan atau misalkan mau silaturahmi sama temen deket banget yang masih sama keluarganya. Nah itu biasanya yang punya rumahnya bingung tuh. Aduh gue kalau di ruang tamu ngobrol apa? Senyum karir ya kan cuma kayak kuliah di sini, kerja di sini gitu-gitu ya kan. Tapi kalau misalkan di kamar ntar dibilang sombong, ntar dipanggil-panggil ya kan. Dipanggil-panggil sih bener sih. Ya kan? Suruh keluar gitu kan. Ada juga nih dari Wiwit ada Kurnia. Ini udah kita bahas nih tadi nih. Siapa? Apa? Dia bilang paling males kalau ada yang tanya kok gendutan gitu. Padahal berat badan sama aja dari lebaran tahun lalu. mungkin masa hamil kan? Enggak pindah dari lemak di masa otot mungkin. Cuman mana tahu sama tantenya kan. Bener sama tahun lalu. Aduh. Iya. Si tahu tuh meganya. @Rienyo. O-nya 2 terus pakai underscore. Kapan dikenalin ke keluarga Bang Fat? Kenapa nanya gitu? Ini siapanya sih Rienyo nih? Siapanya Bang Fadi sih? Bukan urusan lo. Kapan nikah? Cowoknya mana? Lagi sama orang mana? Itu juga lumayan sering ditanyain tuh. Oh iya. Pacarnya orang mana gitu ya? Tahun lalu gue ditanyain kan. Udah punya pacar belum? Udah. Orang mana? Aduh kayak kenapa sih? Emang kenapa sih? Bukan urusan lo lagi gitu. Dalam hati gue kan. Orang mana emang? Orang Arab. Tapi boleh sama Arab ya? Apa? Boleh sama Arab di keluarga lu boleh? Boleh aja Oh biasanya Arab yang gak boleh ya? Iya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih makanan yang paling disuka saat lebaran? Nah, sebentar. Ini ada @Elzavian16. Matsuba, apa sih itu? Matsuba? Apa sih? Ada gak Matsuba? Gak tahu. Merah kali ya? Jelas lu. Gue gak tahu aja sih. Siapa tahu tuh enak banget loh. Iya. Matsuba. Iya. Rendang dong, ini ada beberapa yang jawab rendang rendang nih. banyak sih, rendang. Rendang juga selalu ada ya?
Padahal biasanya kan gulai sama opor kan, sama sambal goreng ati. Kenapa ya? Lonsai juga. Lontong sayur ya? Iya. Iya. Sambal goreng ati bener sih. Tapi ada dua makanan yang yang ada terus tapi jarang disebutin nih ketika lebaran. Apa? Bakso ada gak lo? Di keluarga gue selalu ada bakso lagi. Bakso tuh Rendang juga. itu H+3 gitu sih gue rasa. Udah bosan sama yang santan-santan kan. Bakso masuk di situ seblak, bakso aci. Kok muka lu ganti? Lu keluarga mana? Enggak, kok mukanya ganti kok gitu. Lu yakin seblak? Mancing aja. Toples kongguan isinya rengginang. Jangan udah sering kayak gini udah gak kena gitu. Terus kan ini yang pertanyaan yang ini ya, spesifik ini kan gue buka juga di IG gue. Iya. Terus gue buka di IG gue, terus kayak pas gue lihat anjir, engagement Raffi Ahmad nih. Alias yang nanya 7. Yang jawab maksud gue. Oh, yang kan di Instagram gue ngevote yang ini cepet 6. Di Instagram lu 7. Itu di scroll juga belum 1 baru setengah tuh. Di scroll tuh. Lah kok udah? Aduh, jadi males gue bacainnya. Nih, makanan yang disuka saat lebaran. @ninditya_dezahra_. Siapa tuh ya? Kayak kenal ya? Sayur labu siem, plus ketupat, plus rendang, plus opor, plus kerupuk udang. Kombo nikmat. Oh, spesifik banget ya. Banyak juga ya. Pahe nih kayak pahe nih. Iya. Udah satu paket gini. Iya. Dapat minum, dapat es teh nih ya? Iya. Apa? Lagi-lagi nih @aldiamajid11. Apa? Makanan yang disuka saat lebaran. Sate padang beberapa tusuk. Tapi yang lebih jelasnya, aku pengen menjadi tulang rusukku. Aku pengen kamu menjadi tulang rusukku. Iya. Majid cowok apa cewek nih? Oh cewek. Kok jadi rusuk? Bakso rusuk harusnya. Iya sama masuknya Nudi. kan. Iya. Sebentar, ini @vrzh.aaaa. Tuh duit yang ditoples bawah rendang. Gimana sih maksudnya? Masih. Duit yang ditoples. Apa? Ada meme-nya. Oh di Q&A-nya. Oh oke. Bisa iya. aja. Pasti dikira adminnya cakep ya. Iya. Cakep gak? Lontong sayur buatan ibu. Yang udah 2 tahun aku gak bisa makan. Karena gak bisa mudik. Oh iya. Pikiran lu meninggal mulu lo. Kagak bro. Gampang banget kepancing lo netizen. Bener lagi karena gak bisa mudik lagi. Iya jelas. Tapi Le, makanan apa yang lu paling suka pas lebaran? Gue pasti gue main di kuah campur gue pasti. Kan banyak tuh pilihannya kayak. Jadi kayak lu lagi makan padang ya? Iya kan kuah ada. Gulai, iya. kasih kuah rendang. Ada yang kuah ini juga kan, bukan labu tuh, buncis ya. Kuah buncis kan, ya gitu juga gue main di situ. Terus baru tuh daging-dagingannya, rendang ya kan. Terus ini kerennya saya main di kentang Mustafa kita. Oh iya, kentang Mustafa. Iya. Biasanya dalam toples kaca tuh. Iya. Terus si ininya apa namanya? Gue kalau sambal goreng ati gue nggak gue ambil ampela gue anaknya. Oh iya, karena kenyal ya. Kalau ati kan digigit gopiah. Iya, kan. gitu kan. Ati tuh secara tekstur tuh dia agak membingungkan gitu loh. Iya kan? Aduh rasanya enggak lagi. Iya sih, gue bagus lah tuh buat orang yang anemia kan. Anemia? Iya, yang kurang darah. Oh iya. Kalau gue makanan lebaran, gue paling suka gulai daging sih. Gulai kambing, gulai daging tuh gue paling suka tuh. Kambing-kambingan sih emang. Nah ini rada aneh nih memang. Gue tuh orangnya gak suka makan lontong dan atau ketupat. Gue kalau makan lontong sama ketupat bisa muntah gue. Gak tau kenapa tuh. Jadi kalau makan sate pun gue gak pakai lontong sama ketupat. Jauh dari agama sih bener itu. Gara-gara itu sih. Lontong sama ketupat tuh bukan makanan Nabi bos. Iya gue paham. Gak cuma maksud gue kayaknya satu Indonesia tuh udah sepakat gitu. Itu makanan lebaran lu gak suka aneh-aneh. Iya memang. Aneh-aneh. Sengaja gue puasa. Gak jelas. Dewasa anjing. Gue selain itu jadi gue biasanya bawa nasi dari rumah. Oh iya? Iya. Ya gue sama nyokap gue sih memang gak pandai masak nasi ya. Nyokap gue tuh memang kerja dia gak ibu rumah tangga. Jadi masak nasinya kurang lihai dia. Jadi biasanya gue berhenti di pinggir jalan yang ada warteg. nasi buka. Gue beli nasinya. Jadi lebaran tuh gue orang-orang kan cowok-cowok gitu ya. Nenteng handbag tuh kayak tas mukena atau isi mungkin THR, ada handphone apa-apa. Gue tentengan isinya nasi. Kertas minyak di sana. Enggak dong. Isinya nasi. Oh kertas minyak yang kayak buat ujian matematika ya? Iya bener. Kertas guram. Iya. Kertas guram. Apa ya selain itu gue makanan ya rendang sih gue.
Iya rendang sih. Di keluarga gue gak ada kentang Mustofa lagi. Itu kan di toples emang dia kan. Add-ons dia itu masuknya Dan itu kan kategorinya. biasanya itu kiriman-kiriman dari orang kan. Disajiin lagi ketika lebaran. Tapi lo kan ada darah Sunda nih. Darah Sunda. Dan lo gak ada darah Sumateranya. Nah, apakah di rumah lo yang keluarga orang Sunda semua itu. Makanannya makanan-makanan yang lebaran juga. Atau makanan-makanan Sunda tuh yang. Oh secara makanan sih sama ya, cuman lebih ke back sound aja. Terus lagi ngambil nasi gitu paling. Terus paling kayak ini dong gurame terbangnya mana gitu paling. Oh, terus ada suara angklung Mang Ujo? Iya ada. Terus paling eton saya ada pepes. Sudah banget lagi. Pepes kayak gak ada tuh Gen Z suka pepes kayak. Kalau gue karena keluarga gue campuran-campuran. Jadi makanannya ya standar-standar kayak. Ada gulai biasanya, ada rendang, ada bakso. Terus dulu zaman gue kecil, ya kan sepupu-sepupu gue masih pada kecil-kecil juga kan. Seumuran-seumuran gue kira-kira. Itu ada minuman yang enak banget. Jadi ada bukan kolam apa sih, kayak baskom gitu. Bukan baskom apa sih, wadah minuman gitu. Diisi sama air sirup sama Sprite. Enak tuh seger tuh, karena kan rumahnya panas apa segala macam, seger banget. Oh lu ada daerah Eropa emang? Ada. Campurannya? Ada. Lu campur apa sih? Jawa herder ya? Apa sih campuran? Lebih ke Anggora ya. Apa kapucin ya? Monyet kapucin ya, iyalah. Oyen, kucing oyen. Kucing jahil. Iya. Jadi berarti lu ya ada Sunda-Sundanya tapi tetap makanan lebaran juga gitu. Iya. Kok tadi ada orang jawab sate Padang ya? Sate Padang kan biasanya beli gak sih, gak bikin? Ya positive thinking aja, mungkin dia orang Lampung. Enggak dong, sate Lampung lah itu. Sate di Begal, sate. Iya. Nah, tapi biasa lah abis lebaran itu ya, zaman dulu kita tuh paling seneng nih. Karena biasanya kan setelah libur panjang abis lebaran ya kan, akhirnya kita masuk sekolah lah, biasanya hari Senin tuh. Nah pelajaran hari Senin tuh pelajaran pertama-tama yang awal-awal tuh kepotong tuh karena ada salam-salaman satu sekolah. Iya bener. Judulnya halal bihalal tuh seneng banget. Paling seneng gue kalau misalkan yang kepotong pelajaran matematika. Atau kalau zaman SMP fisika gue masih dapat kan SMP. Terus salaman muter ketemu yang cantik-cantik kan. Salaman. Iya. Padahal juga kayak malu-malu gitu kan kayak sambil dorong-dorong. Iya saya dorong. Pedek-pedekan. Ini cie-ciein. Seru banget ya. Iya. Cie-ciein seru banget ya. Sama ini lah dulu gue inget. Kalau misalkan kita udah mau lebaran-lebaran gini nih kan. Biasa ada bukber-bukber yang gak sempet. Oh iya. Nyempet ya kan. Iya. Kan. Terus pasti kayak yaudah ntar kita ketemu abis lebaran aja deh. Gitu. Iya. Terus atau enggak misalkan gini. Ntar kita abis lebaran bikin acara ya. Biasanya kalau zaman anak SMA acaranya ke klub apa segala macam. Anak kuliah juga party-party ada closing ada opening lagi nih. Judulnya biasanya Haram Biharam. Iya biasanya gitu. Udah hari kemenangan kalah lagi dibantai-bantai. Langsung kalah tahu segitu doang ternyata imannya. Grafik itu begini nih. Zet. Gitu langsung turun. Zet. Iya turun biasanya. Nah itu biasanya kan sering tuh kan kayak apa-apa. Udah deh ntar deh abis lebaran ya. Dijadikan patokan ya lebaran tuh ya. Sering abis lebaran gitu kan. Ntar abis lebaran. Karena kan biasanya kan kayak kita bukber yuk gak nyempet. Ya kan karena gak nyempet. Ntar deh abis lebaran ya gitu. Tapi ngomong-ngomong ini episode tayang kapan? Abis lebaran ya.